Hai, assalamualaikum, bertemu kembali bersama dengan saya Rusli, YouTuber favorit Anda se-Indonesia, dengan jambul prambanannya, dengan masih jomblo sampai saat ini. Dan insya Allah tetap semangat karena itu semua ujian daripada Allah SWT, dan tetap bangga dengan apa yang kita punya, guys. Jangan pernah merasa aku ini nggak punya apa-apa, aku ini belum punya pasangan, belum punya. Jangan. Pasti akan ada tepat pada waktunya, tapi harus tetap berusaha karena usaha itulah yang akan mendekatkan dengan impian-impian kita, termasuklah hal jodoh, guys. Amin. Terima kasih kepada Anda yang terus hadir di sini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih juga karena terus memberikan video-video terbaik kepada saya untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan saya tentang Indonesia. Dan saya Rusli mewakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan salam persaudaraan, salam cinta damai, salam toleransi buat sahabat saya yang ada di Indonesia ataupun yang sedang menonton. Semoga kita tetap kompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan. Amin. Oke, pada kali ini saya akan mereaksi satu video daripada channelnya Dunia Seleb. Jadi saya mau ada subscribe channel ini karena videonya ada banyak bagus-bagus, guys. Dan saya juga baru ketemu dengan channel ini karena Anda rekomendasikan video daripada channel ini, guys. Jadi ayo kita sama-sama saksikan video ini tentang para bule yang begitu mengagumi Indonesia. Kagumlah, maksudnya di sini mereka itu cinta mati dengan Indonesia, sehingga kan mereka itu sanggup buat apa saja demi Indonesia. Betapa cintanya mereka terhadap Indonesia. Sama seperti saya, walaupun saya dihujat habis-habisan di Malaysia, disuruh pindah daripada Malaysia ke Indonesia, tapi ya nggak apa-apa, saya bukan melakukan salah, saya tidak menjatuhkan, merendah-rendahkan negara Malaysia, tidak. Saya cuma mengagumi Indonesia. Dalam masa yang sama, saya cinta dengan Malaysia. Jadi nggak ada yang salah di situ, guys. Oke? Jadi ayo kita sama-sama saksikan video seperti ini. Dan 3, 2, 1, jom! Di tanah air sebenarnya ada banyak hal yang bisa membuat kita jadi bangga. Sayangnya masih banyak orang yang merasa tidak puas dengan bangsanya sendiri. Ada yang Harus begitu ya. diakui jika Indonesia memang masih jauh dari negara-negara maju dan modern seperti negara-negara Eropa. Namun hal tersebut sepatutnya tidak membuat kita jadi kehilangan nasionalisme. Salah satu problematika yang kini terjadi di tanah air adalah rasa tidak puas dari sejumlah orang dengan tanah air Indonesia. Kenapa tidak puas? Dari sisi modernisasi serta kemajuan sarana dan prasarananya hingga perilaku masyarakatnya sendiri. Sementara di sisi lain, tak sedikit pula yang sangat nasionalis dengan tanah airnya. Termasuk pula mereka yang terkesan acuh dengan tanah airnya. Acuh Tapi itu sebenarnya apa, guys? sudah Acuh. sepantasnya kita malu Acuh dengan ketujuh warga negara asing atau yang kerap kita sebut bule. Pasalnya meski mereka bukan warga negara Indonesia, kecintaannya terhadap tanah air justru membuat mereka berbuat banyak demi Indonesia. Siapa saja mereka? Ini dia. 7 bule yang menganggap Indonesia itu negaranya, guys. Cinta mati lah gitu. Yang pertama, siapa nih? Saya kurang tahu, ini pertama kali lihat videonya. Aurelien Francis. Apa yang dia lakukan, guys, buat Indonesia? Kenapa dia begitu suka Indonesia? Jika ditanya, saya yakin hampir semua orang Indonesia ingin ke Perancis. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan pria bernama Aurelien Francis Brul yang merupakan warga negara Perancis yang justru tidak ingin meninggalkan Indonesia. Tidak mau pulang. Sejak berusia 12 tahun, Aurelien langsung jatuh cinta dengan Indonesia dan sangat terpesona akan keanekaragaman hewan yang ada di Indonesia. Suka hewan-hewan. Khususnya hewan primat bernama owa-owa. Suka hewan. Kini sudah 18 tahun Aurelien menghabiskan waktu dan mendedikasikan hidupnya demi menjaga kelangsungan hidup satwa-satwa di Indonesia. Yang mana di tanah air sendiri banyak hewan yang justru jadi buruan untuk dijual ke pasar gelap. Sangat sedikit owa atau siamang yang menjadi korban dari perdagangan ilegal. Sudah bisa berbahasa Indonesia, guys. Waktu usia 12 tahun, sekarang umurnya sudah berapa nih? Sudah punya keluarga ya? Itu istrinya sama anaknya ya? Itu yang pertama, Andre Graaf, ini asal mana? Pria yang lahir dan besar di Perancis ini dulunya merupakan seorang pemandu wisata sekaligus pilot balon udara di Perancis. Namun sekarang ini Andre Graaf justru lebih banyak menghabiskan waktunya di Indonesia. Pertama kali datang di tahun 1990, lalu kembali lagi di tahun 2004. Andre benar-benar terpesona dengan Indonesia. Tak hanya karena keindahan alamnya, tapi juga budaya dan juga masyarakatnya.
Namun ada sebuah hal yang membuat hati Andre terketuk hingga akhirnya ia benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia. Terketuk apa guys? Andre merasa hatinya teriris akan kehidupan warga di kampung Adar Ledetatu yang justru sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Oke. Hal tersebut membuat Andre memutuskan untuk menetap dan membuat sumur untuk warga. Hingga kini setidaknya sudah 25 sumur yang sudah ia buat demi memberikan air bersih untuk 3 desa. Wah, keren banget guys. Betapa cintanya dengan Indonesia. Inspirasi buat saya juga ini guys. Nomor 3 Anet Horstman. Ini Anet Danau Toba adalah salah satu danau yang legenda di tanah air Indonesia. Belum pernah kesini guys, akan keindahannya, tapi juga legenda mistisnya. Hal tersebut pula yang membuat seorang warga negara Jerman bernama Anet Horstman jatuh cinta akan keindahan Danau Toba. Bahkan saking cintanya, ia rela mendedikasikan hidupnya demi menjaga kelestarian dan juga kebersihannya. Sayangnya hal tersebut justru berbanding terbalik dengan pemerintah yang hanya fokus pada pariwisatanya. Apa yang dia lakukan guys? Dia bersihkan Danau Toba ya? Kau sudah menikah? Sebentar ya guys. Sebentar ya guys. Selepas saya menonton video ini, saya jadi bisa melihat ya masa depan saya guys. Mungkin saya akan seperti mereka, mengikuti jejak mereka. Anak Malaysia yang mengabdikan hidupnya di Indonesia dengan melakukan hal-hal yang mungkin sama, bahkan jauh lebih luar biasa dengan apa yang mereka lakukan. Gak mustahil guys. Doakan. Karena nggak ada yang mustahil di atas muka bumi ini guys. Nggak ada yang mustahil kalau hati itu sudah jatuh cinta. Bila hati sudah jatuh cinta, lautan api bisa direnangi guys. Itu yang bahayanya kalau sudah jatuh cinta. Nah, kalau komen-komen netizen aja belum kuat dan langsung berhenti, maksudnya itu belum cinta gitu. Maksudnya harus kuat lagi begitu. Selepas saya menonton di sini, bermaksud ini adalah orang-orang bule yang mungkin akan menjadi inspirasi saya untuk terus berkhidmat di Indonesia sedikit masa lagi. Amin. Mungkin guys. Jadi kita lanjut. Carly Maren Harfner. It's we're very pleased, thanks to Ibu Bulan, to start reading Departures. Wanita cantik asal Amerika Serikat ini juga kagum dengan kesenian Indonesia. Pertama kali Claire mengenal Indonesia saat menemani sang ayah melakukan penelitian antropologi tahun 1999. Selama di Indonesia, Claire tinggal di Yogyakarta. Di Jogja. Claire juga pernah bersekolah di Yogyakarta. Dari sekolah itu Claire mulai mengenal kesenian Indonesia, salah satunya tari Bali. Kebetulan saat itu diajarkan oleh Niketut Surastini, pemilik sanggar tari Bali Siwanataraja, orang asli Bali yang tinggal di Yogyakarta. Semakin lama, Claire semakin mahir dalam seni tari Bali. Tak hanya tari, Claire juga menyukai suara gamelan yang merdu. Ia juga belajar bahasa Jawa dengan penduduk lokal. Saya mau belajar bahasa etnis Indonesia guys. Salah satunya bahasa Jawa atau bahasa Sunda tuh. Saya mau belajar guys. Robin Lim. Amerika Serikat adalah negara maju dengan modernisasi yang luar biasa. Namun hal tersebut sepertinya tidak membuat Robin Lim jatuh cinta dengan negara kelahirannya. Bahkan ia lebih jatuh cinta dengan negara tanah air Indonesia. Robin Lim adalah bule asal Amerika yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Indonesia. Namun bukannya dalam hal pemerintahan atau modernisasi, tapi dari bidang kesehatan, khususnya terhadap warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Kesehatan guys. Robin sangat peduli dengan kesehatan keluarga yang tak mampu. Ia menganggap semua orang berhak mendapatkan kesehatan, apalagi untuk mereka yang tidak mampu. Hal ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan orang-orang yang punya materi lebih. Tangan ini tangan bidan suci. Bidan punya profesi paling mulia di dunia. Kita harus praktik dengan cinta. Sudah pandai Carlos Ferrandes. Nih Carlos.
Sebenarnya ia mendapatkan apapun yang ia mau di negara asalnya Spanyol, namun pria bernama lengkap Carlos Ferrandis ini justru lebih memilih Indonesia. Carlos sangat mencintai Indonesia akan semua kekayaannya. Bahkan saking cintanya, Carlos justru sangat peduli dengan kehidupan masyarakat pinggiran. Di Indonesia, Carlos Ferrandis memilih menetap di Sumbawa dan menghabiskan hidupnya untuk melakukan hal yang jarang dilakukan oleh pemerintah dan orang Indonesia sendiri. Apa dia buat? Carlos menghabiskan hidupnya untuk memajukan pendidikan warga-warga Sumbawa yang dinilainya sangat memprihatinkan. Bahkan ia kini telah mendirikan yayasan pendidikan yang diberi nama Harapan Sumbawa untuk anak-anak yang kurang mampu. Hebatnya lagi, semuanya itu ia lakukan secara sukarela tanpa meminta imbalan. Un importante problema de financiación, siendo lo económico nuestro principal problema. Por lo que la búsqueda de financiación es sin duda en la actualidad nuestra principal prioridad. Wah. Gavin Edward. Luar biasa, guys. Orang-orang menjulukinya sebagai si bule gila, tapi bukan dalam arti yang sebenarnya. Gavin Edward Birch yang berasal dari New Zealand ini sebenarnya sama seperti bule pada umumnya. Hanya saja ia punya kebiasaan yang justru dipandang gila oleh warga Senggigi, yaitu kebiasaan memunguti sampah-sampah yang berserakan. Sejak pertama kali menginjakkan kakinya ke Lombok, Gavin langsung jatuh cinta. Namun ia sadar jika keindahan Lombok terancam akan kurangnya kepedulian sebagian orang akan sampah yang ia buang. Karena itu pula, Gavin rela menghabiskan waktunya untuk memunguti sampah-sampah yang berserakan. Tak hanya itu, ia juga membangunkan toilet umum karena ia sering melihat orang-orang justru buang air sembarangan. Sayangnya kini Gavin telah menghembuskan nafas terakhirnya setelah menderita malaria. Keren banget videonya, guys. Keren banget videonya, guys. Saya suka videonya. Dia bagus untuk saya, dia bagus juga untuk rakyat Indonesia juga. Dengan menonton video ini, dia mendidik kita hal yang positif, guys. Satu, untuk saya, apa kelebihan saya juga saya bisa sumbangkan mestinya di negara saya dulu. Seterusnya kalau kita mau ke Indonesia untuk merasakan suasana yang baru, lingkungan yang baru, ya di Indonesia begitu. Tapi dalam masa yang sama, untuk orang Indonesia yang melihat ini pasti akan rasa lebih termotivasi untuk melakukan lebih lagi untuk negara Indonesia, guys. Tapi menurut saya, mungkin saya akan menjadi orang seterusnya yang akan terus berada di Indonesia. Mungkin, dan doakan yang terbaik. Nggak ada yang mustahil karena saya ini sudah jatuh hati dengan Indonesia, guys. Nggak tahu, susah mau menjelaskan, guys. Cuma doakan supaya umur saya makin panjang dan dijauhkan daripada orang-orang yang jahat, dan semoga niat baik saya terus dipermudahkan urusan saya oleh Allah SWT, guys. Amin. Jadi terima kasih yang menonton sampai detik ini. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.